Shalom, selamat sore, selamat datang dalam ibadah WBI sore hari ini. Sebelum memulai ibadah pada hari ini, mari kita satukan hati, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami bertata dalam kerajaan surga. Terima kasih untuk kesempatan yang indah pada hari ini, kami boleh kembali beribadah di rumah kami masing-masing. Engkau yang persiapkan hati dan pikiran kami untuk bisa menerima kebenaran firman-Mu dan juga memuji dan membesarkan nama-Mu. Engkau yang berkati hamba-Mu yang melayani hari ini, persiapkan kami juga yang mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan. Mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba. Sebab Engkau mulia.
saudara, khususnya para ibu, para wanita yang sedang online kita beribadah bersama pada sore hari ini. Saya berharap seluruh wanita tetap sehat, tetap semangat, tetap jadi berkat. Pada sore hari ini saya ditemani oleh seorang wanita di samping saya. Dia adalah teman seperjuangan saya, orang yang memberikan dorongan, yang memberikan support, yang memotivasi saya, yang membuat saya bisa ada sebagaimana sore hari ini. Mungkin bisa memperkenalkan diri dulu. Hai, saya Priscilia, biasa dipanggil Meme, istri dari Harry. Dia adalah penolong yang sepadan yang Tuhan berikan dalam hidup saya. Dia memperlengkapi hidup saya. Kalau kata quotes, man behind the gun, hari ini ada woman behind the gun. Saya sengaja mengajak dia sore hari ini karena apa yang akan kita sharing dan kita belajar pada sore hari ini, saya lihat banyak dihidupi oleh karakter istri saya. Dan tentunya kita akan sama-sama belajar pada sore hari ini. Nah, sebelumnya mari kita akan bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih Bapak untuk kesempatan sore hari ini Tuhan. Kami boleh beribadah secara online Tuhan. Pakai kami, sampaikan apa yang menjadi pesan-Mu Bapak. Biarlah menjadi berkat. Kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu dari awal, pertengahan hingga akhir. Hanya di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Saudara pasti kenal yang namanya Musa. Musa seorang hamba Tuhan yang luar biasa, seorang hamba Tuhan yang besar, yang dipakai Tuhan secara luar biasa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Tapi tahukah saudara bahwa di balik kehidupan Musa ada wanita yang dipercayakan Tuhan untuk menjadi rekan sekerja Tuhan, untuk terlibat dalam kehidupan Musa, yang pada akhirnya membawa Musa dipakai Tuhan. Nah, kita mau belajar dari wanita ini. Siapa dia? Miriam, kakaknya Musa. Bukan. Yokebed, ibunya. Bukan juga. Kita akan belajar dari seorang wanita yang bahkan namanya tidak dicatat di dalam Alkitab, yang kehidupannya pun tidak banyak diceritakan dalam Alkitab. Dan kita akan belajar dari karakter wanita ini, di mana dia dipercayakan Tuhan untuk terlibat dalam kehidupan Musa, sehingga pada akhirnya Musa dipakai Tuhan. Mari kita akan baca sama-sama di dalam Keluaran 2 ayat 5 sampai dengan 10. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil. Sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah terberau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Sahut putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun, yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Kita akan belajar dari kisah ini dari seorang wanita yang adalah putri Firaun. Dia adalah orang yang tidak banyak diceritakan kehidupan dalam Alkitab, tapi Tuhan pilih dia untuk memelihara Musa. Dan kita sudah baca tadi kisahnya. Saudara, sebagai seorang putri Firaun yang tidak banyak dikenal pada saat itu dan tidak tercatat di dalam Alkitab,
Tuhan bisa pakai dia. Saudara juga bisa dipakai Tuhan sebagai orang yang sederhana. Untuk dipakai Tuhan kita tidak perlu harus menjadi seorang yang hebat, yang luar biasa, menjadi pendeta. Tapi setiap wanita memiliki kesempatan untuk dipakai Tuhan adalah setiap wanita yang mau dan bersedia dipakai Tuhan. Dan apa yang terjadi dengan Putri Firaun? Putri Firaun ini bersedia dipakai oleh Tuhan. Nah, kita akan belajar dari karakter Putri Firaun ini untuk menjadi orang kepercayaan atau wanita kepercayaan Tuhan. Nah, ayat 6 tadi dikatakan bahwa ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis sehingga belas kasihanlah dia. Si putri menaruh belas kasihan. Karakter atau sifat yang pertama untuk kita mau menjadi orang kepercayaan Tuhan adalah kita harus memiliki karakter belas kasihan. Percuma kita berhasil, percuma kita kaya, percuma kita cantik, tapi kalau kita tidak punya belas kasihan, semuanya sia-sia. Tuhan melihat hati kita. Biarlah apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, kita lakukan dengan dasar belas kasihan. Saya akan bacakan satu ayat di dalam Matius 23 ayat 23 dikatakan demikian. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas, manis, dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus kamu lakukan dan yang lain jangan diabaikan. Perpuluhan kamu perhatikan, tapi jangan yang terpenting kamu lupakan, yaitu dikatakan keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Yang satu dapat dilakukan, dikatakan yang lain jangan diabaikan. Belas kasihan jangan diabaikan. Tuhan mengasihi orang yang punya belas kasihan. Lalu ada satu ayat lagi yang saya akan bacakan dalam Matius 12 ayat yang ke-7. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Betapa seriusnya Tuhan begitu memperhatikan dan menghargai orang yang punya belas kasihan. Nah, bagaimana menurut kamu, Mei, untuk kita mempraktekkan belas kasihan ini? Benar, belas kasihan itu harus ditindaklanjutin sebagai wujud nyata dalam tindakan. Tidak bisa ngomong saja, ya kasihan, ya kasihannya. Tidak ada tindakan, akhirnya cuma omong doang, omdo, tanpa ada tindakan. Kita tidak bisa menjadi partner Tuhan dalam pekerjaannya. Jadi, pelayanan itu baik bila ada belas kasihan, karena kita bisa melayani orang tanpa ada belas kasihan. Oke. Jadi poin pertama, kita harus punya belas kasihan yang kita praktekkan atau kita wujudkan dalam tindakan nyata. Kita hanya omong doang, ya nggak ada buktinya, tapi kita harus wujudkan dalam tindakan. Jadi itu yang harus kita lakukan sebagai seorang yang menjadi kepercayaan Tuhan. Seperti Putri Firaun, ketika dia jatuh belas kasihan, dia langsung mengambil bayi itu untuk diangkat menjadi anaknya. Itu jadi kita belajar poin yang pertama, untuk memiliki belas kasihan. Karena dikatakan tadi, perpuluhan engkau perhatikan, persembahan engkau perhatikan, tapi yang terpenting Tuhan inginkan belas kasihan. Luar biasa Bapak Ibu, kita menjadi partner Tuhan yang terlibat dalam pekerjaan Tuhan, yang Tuhan percayakan banyak hal yang luar biasa. Milikilah belas kasihan. Itu poin yang pertama. Lalu kita akan belajar poin yang kedua. Dikatakan bahwa
ketika bayi itu menangis, jatuhlah belas kasihannya. Dan dikatakan begini, tadi di Keluaran 2 tadi, di ayat yang ke-6 dikatakan, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Jangan jelas putri Firaun ini mengetahui ini bayi orang Ibrani, yang seharusnya dia akan membiarkan bayi ini hanyut, atau bahkan harusnya dia angkat bayi ini dan diberikan kepada ayahnya untuk dibunuh, karena ini adalah bayi Ibrani, bayi laki-laki Ibrani yang pada saat itu diperintahkan untuk dibunuh. Tapi apa yang dilakukan putri Ibrani, tentulah ini bayi Ibrani, tapi dia tidak melakukan itu dan dia mengangkat ini menjadi anaknya. Apa yang kita mau belajar dari poin ini, bahwa ketika kita berbelas kasihan, kita tidak pandang bulu. Siapapun yang Tuhan percayakan dalam hidup kita untuk kita layani, untuk kita beri belas kasihan, atau kita beri pertolongan, janganlah kita pandang bulu. Karena kadang dalam melayani kita masih suka, kita melayani maunya orang yang selevel, orang yang berpendidikan, bahkan orang yang kaya. Tapi Tuhan menentang itu. Nah, dikatakan di dalam Galatia 2 ayat 6, saya akan bacakan, berbunyi demikian. Dan mengenai mereka yang dianggap terpandang itu, bagaimana kedudukan mereka dahulu, itu tidak penting bagiku, sebab Allah tidak memandang muka. Bagaimanapun juga mereka yang terpandang itu tidak memaksakan ke sesuatu yang lain kepadaku. Dikatakan ayat Allah tidak memandang muka. Nah, kita mau dengar bagaimana prakteknya ini dalam kehidupan kamu. Memang itu tidak mudah. Kita harus meneladani teladannya Tuhan, melayani tanpa memandang muka. Kita sebagai istri, kita harus tidak memandang muka terhadap suami atau pasangan kita, anak kita. Kita harus menerima kekurangannya, kelebihannya. Jadi itu poin yang kedua dalam kita mempraktekkan tidak memandang muka. Kita tidak melihat, kita tidak pilih-pilih orang yang Tuhan percayakan dalam hidup kita untuk kita melayani. Tadi dikatakan bahwa sebagai seorang istri, biarlah kita tidak melihat pada saat suami kita dalam masalah, dalam keadaan yang terpuruk, tapi kita tetap memberikan support. Kita tidak memandang kelemahannya, tapi kita ingat ketika Tuhan melayani kita, Tuhan tidak memandang keburukan kita, Tuhan tidak memandang dosa kita. Jadi poin yang kedua dikatakan bahwa putri Firaun ini mengatakan bahwa ini bayi orang Ibrani. Dia tidak memilih untuk dia beri belas kasihan, dia tidak memilih untuk dia memberikan pertolongan. Saya teringat kisah Samuel, waktu Samuel memilih anak-anak Isai untuk menjadi calon raja pengganti Saul. Waktu itu Samuel hampir saja salah, karena Samuel melihat rupa. Waktu itu Abinadab, waktu Samuel melihat, wah ini perawakannya tinggi, keker, ganteng, jangan-jangan ini yang Tuhan pilih. Tapi Tuhan bilang, bukan dia pilihan aku. Karena jelas Tuhan bilang, aku tidak melihat rupa, tapi aku melihat hati. Jadi poin yang pertama, ketika kita melayani, kita tidak pilih-pilih. Tuhan Yesus melayani orang berdosa sekalipun, orang pezina sekalipun, orang kaya Sakeus, orang miskin Bartolomeus, perempuan yang berzina, Tuhan layani. Tuhan tidak pilih-pilih. Biarlah karakter ini kita hidupi dalam pelayanan kita, untuk kita menjadi orang kepercayaan Tuhan. Kita akan belajar poin yang ketiga dari kehidupan seorang putri Firaun. Kita akan baca kembali dalam
Keluaran 2 ayat yang ke-7 sampai dengan ke-8 dikatakan begini. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Sahut putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil bayi itu. Baiklah, dengan satu keputusan yang mantap, dengan keputusan yang jelas, tidak ragu-ragu, tidak bimbang. Dia tidak tanya kepada dayang-dayangnya, ini kita ambil nggak ini bayinya, ini kita pelihara nggak bayinya. Tapi ketika ditanya, apakah saya perlu memanggil seorang ibu untuk menyusui dia? Benar, lakukan itu. Dikatakan bahwa baiklah, pergilah dan memanggil bayi, memanggil ibu bayi itu. Satu karakter bahwa kita sebagai wanita, biarlah kita memiliki keputusan-keputusan yang mantap dalam kehidupan kita. Tidak ragu-ragu, tidak bimbang dalam kita mengambil keputusan. Karena dikatakan orang yang bimbang seperti ombak yang diombang-ambing, yang pada akhirnya tidak mendapat apa-apa. Biarlah setiap wanita kita punya peranan, kita mengambil setiap keputusan-keputusan yang tidak ragu-ragu dalam kita mendukung pasangan kita. Nah, poin ketiga, bagaimana menurut kamu dalam mempraktekkan dalam kehidupan pribadi? Ya, kita tidak boleh ragu-ragu. Sebelum mengambil keputusan, kita bawa dalam doa dulu. Kita tunggu jawabannya, dan ada dapat peneguhannya, dan kita dukung setiap keputusan suami supaya ada damai sejahtera dalam keputusan itu. Tentunya kita harus mengambil keputusan dengan mantap. Jadi ambil keputusan dengan mantap, sebelumnya kita doakan dulu ya. Iya. Jadi dikatakan bahwa dalam kehidupan kita sebagai wanita, khususnya dalam rumah tangga, biarlah kita buat keputusan-keputusan yang tidak ragu-ragu, tapi keputusan yang mantap, yang sungguh-sungguh akan mendukung pasangan kita. Jadi bukan sebaliknya, malah kita membuat keputusan yang ragu-ragu untuk kita malah akhirnya membuat pasangan kita lebih ragu-ragu. Tapi orang yang sungguh-sungguh membuat keputusan dengan mantap, tentunya tadi dikatakan bahwa terlebih dahulu dibawa dalam doa dan minta konfirmasi dari Tuhan, apakah ini harusnya saya putuskan atau tidak. Dan ketika itu datang dengan satu sukacita, itulah keputusan daripada Tuhan untuk kita lakukan. Jadi poin yang ketiga tadi kita sama-sama belajar bahwa dengan tegas putri Firaun mengatakan, baiklah, cari seorang ibu daripada bayi ini untuk menyusui. Biarlah kita melakukan keputusan-keputusan yang mantap, seperti Deborah lakukan. Walaupun mereka nggak pergi, aku akan pergi. Deborah katakan gitu. Satu keputusan yang tegas, yang mantap. Biarlah kita tidak menjadi seperti Yunus yang ragu-ragu dalam keputusannya. Dia harus ke Niniwe kah, ke Tarsis kah, sampai akhirnya dia buat keputusan yang salah dan dia dipermalukan, dia masuk dalam perut ikan. Punya keputusan yang mantap. Nah, itu yang poin ketiga. Nah, kita akan belajar dari poin yang keempat. Saudara bisa bayangkan, pada saat terjadi itu, bayi Musa dibawa di dalam kerajaan Firaun. Bahkan dia tumbuh besar di dalam kerajaan. Tidak ada satu orang pun yang komplain terhadap Musa selama Musa hidup di dalam kerajaan. Padahal dia adalah orang Ibrani. Apa yang menyebabkannya? Karena ada pengaruh dari putri Firaun. Ini berbicara bahwa punya kekuatan pengaruh. Ketika kita sebagai anak Tuhan mempunyai kekuatan pengaruh yang baik, maka kita akan menjadi orang yang dapat dipercaya. Punya kekuatan pengaruh yang baik, bukan pengaruh yang buruk dalam kehidupan kita. Terlebih para wanita,
punya kekuatan pengaruh yang baik buat suami kita untuk kita boleh menjadi berkat. Kita dengar dari istri saya bagaimana dia belajar untuk punya pengaruh yang baik dalam kehidupan dia. Ya, tentunya yang pertama mesti hidup benar, maka mempunyai pengaruh yang benar. Ya. Saya teringat akan Esther. Bila kalau tidak mempunyai pengaruh yang tidak benar, pasti tidak akan benar. Hidup harus benar. Jadi diawali oleh hidup benar sehingga kita punya pengaruh yang benar. Ketika hidup kita tidak benar, kita akan punya pengaruh yang tidak benar. Seperti Esther dikatakan, karena hidup benar, dia mampu menyelamatkan seluruh bangsanya yang harusnya dibinasakan. Bukan seperti Delilah, punya pengaruh, tapi pengaruh yang buruk. Saudara boleh pilih hari ini. Saudara mau dipakai Tuhan menjadi orang kepercayaan Tuhan, punya pengaruh yang benar, diawali dengan hidup yang benar dan takut akan Tuhan. Jadi kita sudah belajar sama-sama pada sore hari ini untuk menjadi wanita kepercayaan Tuhan, diawali dengan punya belas kasihan. Punya belas kasihan, miliki belas kasihan yang tinggi, punya empati yang tinggi terhadap apa yang Tuhan percayakan untuk kita layani dalam hidup kita. Kita mau lakukan dengan sukacita. Lalu yang kedua dikatakan miliki sikap untuk tidak pandang bulu, tidak pandang muka terhadap siapapun yang kita harus layani. Kita lakukan dengan sukacita seperti yang Yesus lakukan. Yesus tidak pandang bulu siapa yang harus dia layani. Tuhan Yesus lakukan dengan sungguh-sungguh. Nah, pada poin yang kedua ini, ketika kita tidak pandang bulu, kadang-kadang kita dimanfaatkan orang tentunya. Nah, kita mendengar dari istri saya, bagaimana supaya kita tidak dimanfaatkan orang atas kebaikan kita. Memang sih itu tidak mudah. Kita tuh harus peka. Siapa yang sungguh-sungguh layak untuk diberi pertolongan, diberi belas kasihan. Jadi kita harus belajar untuk peka. Melalui ya doa tentunya, konfirmasi dari orang. Ya. Dalam hal ini tentunya kita harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Minta hikmat dari Tuhan sehingga kita tidak dimanfaatkan, kita tidak disalahgunakan. Poin yang ketiga, kita harus punya keputusan yang mantap yang kita harus buat dengan tidak ragu-ragu, dengan tentunya kita harus minta konfirmasi dari Tuhan sehingga keputusan kita menjadi keputusan yang mendukung keluarga kita, mendukung orang-orang di sekitar kita, bukan malah kita membuat mereka jadi ragu-ragu. Dan poin yang keempat dikatakan bahwa kita harus memiliki karakter untuk menjadi pengaruh yang positif, pengaruh yang baik, yang diawali oleh hidup pribadi yang benar dan takut akan Tuhan, sehingga kita boleh menjadi berkat. Milikilah 4 karakter ini untuk kita hidupi dalam kehidupan kita, dan biarlah kita dipilih seperti Tuhan memilih Putri Firaun ini untuk menjadi orang kepercayaan yang menjadi partnernya Tuhan untuk mengerjakan karya dan pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua pada sore hari ini. Kita akan belajar sama-sama terus dan tetap semangat, jangan kasih kendor. Kita akan doa untuk kita mengakhiri ibadah pada sore hari ini. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk sore hari ini kami boleh belajar, untuk kami boleh menjadi orang kepercayaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami begitu bangga Tuhan boleh dipilih oleh Tuhan menjadi orang kepercayaan-Mu Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Tuhan ajar kami hari demi hari untuk kami memiliki karakter Kristus dalam hidup kami, dan dari hidup kami nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan untuk sore hari ini. Kami bersyukur dan kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya.
sama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di ibadah yang berikut. Shalom saudara, saudara diberkati pada sore hari ini. Amin. Tetap semangat. Haleluya. Saudara, mari kita mau akhiri ibadah WBI pada sore hari ini. Kita mau tundukkan kepala kita dan kita mau berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah Engkau sampaikan pada kami pada sore hari ini. Biarlah setiap kami boleh menjadi pelaku-pelaku akan kebenaran firman-Mu. Engkau memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan isi hati-Mu. Pakai terus lebih heran lagi. Kami percaya Engkau juga memberkati setiap kami yang mendengarkan akan sabda-Mu. Sungguh kebesaran, kemuliaan, kejayaan, kehormatan hanya bagi nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan biarlah Tuhan setiap kami, kaum wanita yang ada di gereja GBI Hosana di tempat ini, sungguh-sungguh menjadi wanita-wanita yang perkasa, wanita-wanita yang handal, wanita-wanita yang cakap, wanita-wanita yang rajin, wanita-wanita yang sungguh cerdas, yang dipakai oleh Tuhan lebih lagi. Kami percaya bahwa sungguh lewat kehidupan kaum wanita yang ada di gerejamu di tempat ini akan dipakai bagi kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Oleh karena itu Tuhan, Engkau pakai urapi hamba-Mu Ibu Tina yang melayani-Mu sebagai koordinator kami dengan urapan bersama dengan seluruh tim kawanan sekerja di WBI, di GBI Hosana. Kami akan melihat bagaimana perkara-perkara besar, perkara-perkara dahsyat akan terjadi di tempat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, terimalah berkat Tuhan pada sore hari ini. Yaitu berkat dari Allah Bapa kita di sorga, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan kuasa Roh Kudus yang menyertai kita semua pada sore hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Kita yang percaya sama-sama berkata, amin. Memuji